Tapi kalau ibu lakukannya bukan karena Allah, suami nggak makan, suami katakan saya sudah makan di luar, ibu-ibu akan kecewa. Tapi kalau ibu tahu ini adalah perbuatan lillah karena Allah, mau dia makan. Jadi semua kebaikan yang lillah, yang ikhlas dan ittiba mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah akan bernilai ibadah. Jadi saya datang kemari, kalau bukan karena ibadah, capek, jauh, ngantuk gitu. Tapi kalau di otaknya, mindsetnya adalah bagian dari ibadah, bahwa setiap bumi ini semuanya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah menginjakkan untuk melakukan sebuah ibadah. Kalau ibadah jadi ringan, betul nggak teman-teman sekalian? Kalau ibadah apa yang kita lakukan jadi ringan. Ibu-ibu, memangnya kalau ibu-ibu masak buat suami, emangnya itu tidak ibadah? Itu ibadah. Tapi kalau ibu lakukannya bukan karena Allah, suami nggak makan, suami katakan saya sudah makan di luar, ibu-ibu akan kecewa. Tapi kalau ibu tahu ini adalah perbuatan lillah karena Allah, mau dia makan, nggak dia makan, ya insya Allah semua kebaikan akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahamkan diri kita dari awal bahwa Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah, bukan untuk main-main. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inad darul akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan dunia hanya senda gurau, permainan dan senda gurau. Kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah beribadah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala untuk menuju ke kehidupan yang abadi nanti di hari akhir. Jadi makanya dalam kehidupan ini Allah akan senantiasa banyak menguji kita. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat mana yang paling baik amal ibadahnya, mana yang paling baik kedekatannya kepada Allah. Cara untuk menguji seseorang itu ibadahnya bagus nggak ya? Allah akan uji baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan. Terkadang kalau dikasih sulit, biasanya ibadahnya lebih bagus. Betul nggak teman-teman sekalian? Ada utang, bangun sepertiga malam terakhir. Kalau nggak ada utang ya nggak bangun. Biasanya orang-orang di luar. Kalau di sini solehah semua insya Allah. Jadi Allah akan uji kita teman-teman sekalian. Karena Allah ingin lihat siapa yang paling baik amal ibadahnya, amal solihnya. Siapa yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Siapa yang tetap terus meminta kepada Allah. Tadi di awal kita katakan Allahus Samad. Kita bilang surah Al-Ikhlas kita katakan Allahus Samad, maknanya adalah Allah tempat bergantung. Jadi Allah akan uji dulu, betul nggak? Benar nggak engkau bergantung kepada Allah? Atau tadi dalam surah Al-Fatihah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tauhid, betul nggak? Allah akan uji dulu. Allah akan uji betul tidak engkau istiqamah dengan ibadah-ibadah yang selama ini engkau lakukan. Maka Allah uji engkau kadang dengan kesedihan, kadang dengan kebahagiaan. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua yang bernyawa akan mati. Ibu-ibu yang mati duluan atau saya yang belakangan? Tapi semuanya kita akan mati. Dan Allah akan menguji kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Kadang Allah uji kita dengan kesedihan, kadang Allah uji kita dengan kebahagiaan. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Maknanya adalah mau kita diuji dengan kesedihankah, kemiskinan, utang banyak, sakit, terpuruk dalam kehidupan, tetap beribadah kepada Allah. Ataupun Allah uji kita dengan kehebatan, kekayaan, kesehatan, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya adalah ujian. Senang itu ujian, sedih juga ujian. Bahagia ujian, tawa ujian, air mata juga ujian. Tapi kita harus tahu bahwa bagi orang beriman, mau apapun keadaannya, tetap apapun itu adalah sarana dia beribadah. Dia lagi sakit, itu sarana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhusnuzon kepada Allah. Sakitnya membuat dia punya banyak waktu untuk berdekatan kepada Allah. Bandingkan dengan orang yang mati mendadak. Orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang lalai daripada Allah, Allah kasih mati mendadak. Kecelakaan besar buatnya. Dia tidak diberi kesempatan kepada Allah untuk bertobat. Gak dikasih kesempatan untuk beramal salih. Gak dikasih kesempatan untuk menangis, mendekat kepada Allah. Jadi bagi orang beriman, sakit pun bisa jadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhusnuzan, berprasangka baik. Ya Allah, sakit ini membuat aku jadi nggak bisa melakukan maksiat. Sakit ini membuat aku lebih sabar. Sakit ini membuat aku lebih siap mempersiapkan perjumpaan denganmu. Atau dalam keadaan bahagia, teman-teman memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak
adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan cara bersyukur dengan cara membagikan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk orang lain. Jadi beribadah banyak bentuknya, teman-teman penghafal Quran beribadah dengan istiqamah dengan Qurannya, ibu-ibu ada yang memilih jalan untuk bersodakoh dan istiqamah dengan sodakohnya, atau ada yang memilih saum dan saum istiqamah dengan saumnya. Perbuatan amal soleh silahkan dipilih, yang penting adalah istiqamah. Jangan baca Quran hari ini baca Quran, Ramadan tahun depan baru baca Quran lagi. Atau sodakohnya ketika ada sebuah acara penggalangan dana saja, setelah itu tidak sodakoh. Jadi yang pertama adalah pahami bahwa fungsi kita adalah sebagai seorang hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Allah tentu punya karakter orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Makanya kenapa kita diperintahkan banyak sujud? Apa sih makna sujud? Dalam tubuh ini yang paling mulia apa Bu kira-kira? Kepala ya. Kepala kita letakkan yang paling rendah. Kemudian kita katakan apa doanya kalau lagi sujud itu? Subhana Rabb. Apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji-muji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Itu kan doanya kan? Maha suci Allah yang maha tinggi. Dalam keadaan kita merendahkan diri kita, kepala kita rendahkan, kita letakkan di atas tanah sejajar dengan bagian belakang kita, dan kita katakan kepada Allah, Allah Engkau maha tinggi, maha suci Allah, Engkau maha tinggi ya Allah. Itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya kita laksanakan, kita rasakan tidak hanya dalam sujud saja tapi dalam keseharian. Jadi orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah pasti orangnya tawadhu, pasti. Gak mungkin dia sombong. Kenapa tawadhu? Karena dia tahu dia seorang hamba yang apapun yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang alim, ulama, ada orang yang pandai berilmu. Orang yang berilmu biasanya akan tawadhu. Padi semakin berisi semakin merunduk. Dia akan mengatakan semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban saya memberikan ilmu yang Allah berikan kepada saya kepada orang lain. Jadi kalau ada adik-adik atau teman-teman atau ibu-ibu yang pandai, pintar, Allah kasih kecerdasan tapi pelit membagikannya kepada orang lain, namanya adalah sombong. Dia lupa bahwa ilmu itu dari Allah dan cara bersyukur atas apa yang Allah berikan dengan membaginya kepada orang lain. Begitu juga dengan harta. Harta yang teman-teman miliki juga dari Allah. Jadi kalau ada yang bilang, ya Allah kaya raya banget ya, miliuner, uangnya banyak ya, semua titipan Allah. Saya pernah dengar ada satu orang kaya di Indonesia yang sangat kaya. Beliau mengatakan, harta-harta ini semua adalah titipan Allah, adalah milik Allah. Itu menunjukkan ketawaduan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada yang sombong namanya OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Jadi kalau ada orang-orang kaya yang sombong berarti OKB, kaget. Baru kaya jadinya sombong. Tapi kalau OKL orang kaya lama tawadhu biasanya. Udah lama kayaknya udah terbiasa dengan harta yang banyak. Intermezzo saja, tapi yang jelas adalah beribadah kepada Allah, menyadari atau penghambaan kepada Allah adalah menyadari bahwa kita begitu hina, begitu kerdil di hadapan Allah, dan semua yang kita miliki adalah titipannya dari Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil sesuka Allah. Berikutnya yang kedua, peran seorang muslimah sebagai seorang anak. Setelah tadi kita bahas peran muslimah sebagai seorang hamba Allah, yang kedua peran sebagai seorang anak. Di dalam Islam luar biasa bagaimana seharusnya anak bersikap kepada ibu bapaknya. Perhatikan surah Luqman ayat 13 sampai 14. Biasanya selalu disandingkan setelah jangan menyekutukan Allah. Ayat berikutnya biasanya harus berbakti kepada kedua orang tua. Surah Luqman ayat 13, kalimatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Jadi Luqman yang diabadikan nasihatnya di dalam Al-Qur'an adalah seorang hamba Allah yang bijaksana, memiliki nasihat-nasihat yang berharga untuk anaknya. Diabadikan di dalam surah Luqman yang ke-13, kalimatnya adalah anakku, jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jangan syirik, jangan berbuat menyandarkan kepada selain Allah, jangan minta kepada selain Allah, jangan menduakan Allah, jangan syirik, perbuatan zalim yang sangat besar. Dan lihat ayat berikutnya, bukan perintah yang lain-lain.
Ayat berikutnya dalam surah Luqman ke-14 adalah ayat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan kalimatnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayhi. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita semua setelah jangan menyekutukan Allah, kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapak, khususnya kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Allah minta kita bersyukur kepada Allah dan Allah minta kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jadi lihat betapa pentingnya kedudukan birrul walidain ini teman-teman sekalian, sampai Allah sandingkan dengan yang pertama jangan menyekutukan Allah, kemudian yang kedua berbuat baik kepada ibu bapak. Hal senada juga kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apa artinya dalam surah Al-Isra 23? Sama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengucapkan jangan membentaknya, jangan mengucapkan kalimat apa yang lain-lain. Jangan sekali-kali engkau meninggikan suaramu atau membantahnya. Jangan membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Begitulah. Jadi banyak orang-orang mencari surga di luar. Dia baik sekali, santun sekali di luar. Tapi dia tidak baik di rumah. Dia sibuk cari surga di luar. Dia lupa kalau surga adalah di rumahnya, yakni orang tuanya. Jadi teman-teman yang masih memiliki orang tua, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sebelum waktu itu terlambat. Ingat, orang tua punya batas waktu. Selagi orang tuamu masih ada, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apa sih manfaat berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah jalan mudah menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu syurga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Pintu syurga. Atau pernah pada suatu ketika ada seseorang yang menangis dan kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Orang itu menjawab, dahulu aku memiliki 2 pintu yang terbuka menuju syurga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Ternyata ibunya telah meninggal dunia. Jadi ibu ayahmu adalah syurga. Engkau mencari syurga susah-susah di luar, berbakti kepada ibu bapakmu adalah syurga. Jadi fungsi berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan mudah menuju ke syurga. Kemudian yang kedua, engkau berbakti kepada kedua ibu bapakmu adalah fungsinya, manfaatnya akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya. Kemudian yang ketiga tentu saja, orang tua yang masih ada, manfaat kalau kita bakti kepada kedua orang tua, kita mendapatkan doanya teman-teman sekalian. Doanya. Ada doa-doa yang tidak tertolak, disebutkan dalam hadis surat Ibnu Majah, adalah doa orang yang dizolimi, doa orang yang safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Ketika Allah kasih kesempatan orang tua masih hidup, banyak minta doa teman-teman sekalian. Minta doa. Apapun yang kau lakukan, ibu doakan saya, ayah doakan saya. Itu gak boleh lepas dari mulut kita setiap hari. Para penghafal Quran mungkin kampungnya jauh, mungkin bukan berasal dari sini. Kalau ada kesempatan pegang handphone, kan gak boleh pegang handphone kan. Tapi kalau seandainya ada waktu untuk bisa telepon, selalu bilang doakan saya, doakan saya, doakan saya. Jadi doa dari orang tua mustajab, makbul teman-teman sekalian. Jadi minta doa kepada kedua orang tua kita tentang apa yang tengah kita lakukan.